Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. teman-teman di sini perkenalkan nama saya Esteviko dengan nomor NIM 22810101442 dan di sini saya dengan Ustadz Aan Ansori dari mana Ustaz? Dari Bojong. Bojong. Alhamdulillah udah membersamai kita kali ini dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami bahas seputar problematika yang ada di Desa Bojong. Jadi tujuan saya di sini Pak Ustadz untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih mawaris tentang problematika waris dan sebagainya. Dan mungkin singkat saja Pak Ustadz, langsung pertanyaannya. Kan Pak Ustadz melihat pertama Pak Ustadz udah berdakwah dari desa ke desa gitu Pak Ustadz. Khususnya udah sering banget di Desa Bojong Ustadz. Menurut Pak Ustadz perkembangan apa yang udah kelihatan di pandangan Pak Ustadz tentang masyarakat Bojong? Apakah udah mulai ngerti tentang agama ataupun masih banyak yang acuh tuh Pak Ustadz? Ya, kalau melihat perkembangannya, memang Desa Bojong ya, umumnya Bojong Wetan, Bojong Lor itu pengertian agama sudah cukup bagus ya, dalam tanda kutip tapi yaitu masih banyak sebenarnya yang belum banyak dipahami. Misalnya ada fikih jinayah, misalnya ada fikih mawaris, termasuk itu yang belum banyak dipahami oleh masyarakat desa Bojong Wetan dan Bojong Lor ataupun masyarakat di Kecamatan Jamblang ini. Jadi perkembangan agama sudah bagus, tetapi banyak di dalam hal tertentu masih belum banyak memahami, karena memang ya diantaranya faktor dai-nya juga tidak berbicara tentang fikih jinayah, fikih mawaris, karena mungkin juga karena faktor keterbatasan para dai-dai kita diantaranya gitu. Nah, tadi udah disebutin tuh Pak Ustadz, salah satunya fikih mawaris. Nah, seringkali orang-orang kita itu, masyarakat desa Bojong Wetan maupun Bojong Lor itu dalam pembagian waris itu masih banyak yang ribut tuh Pak Ustadz. Kalau pandangan Pak Ustadz, mengapa hal itu bisa terjadi Pak Ustadz? Ya tadi, pertama mereka tidak memahami tentang fikih mawaris ya. Padahal kalau misalnya tahu pertama bahwa uh, waris itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Allah itu mewasiatkan atau mewajibkan kepada anak-anak kalian, yaitu untuk membagi harta pusaka itu berdasarkan syariat agama Islam. Namun karena keterbatasan pemahaman dan faedah-faedah yang terdapat di dalam pembagian waris itu secara Islami atau berdasarkan Al-Quran, maka kemudian mereka merasa tidak cocok ya. Misalnya saja kan tadi kelanjutan ayatnya, walil zakari mithlu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki itu yaitu dua bagian. Nah, kalau perempuannya satu bagian, atau bahasa Jawanya kalau laki-laki itu sepikul gitu ya, kalau perempuan segendongan, artinya laki-laki itu dua bagian dari perempuan. Nah, di sini ada kemacetan nih untuk memahami hal itu, sehingga banyak kaum perempuan itu tidak mau dibagi secara waris berdasarkan aturan Al-Quran ya, karena tadi mereka tidak paham. Jadi mereka lebih suka bersepakat, yaitu untuk pembagian harta pusaka itu tidak berdasarkan Al-Quran tetapi pada hukum kesepakatan. Jadi faktornya karena ketidakmengertian, ketidakpahaman gitu ya. Atau juga memang juga sumber daya manusianya yang artinya tidak baik ya dalam pemahaman tentang mewaris gitu. Nah, tentang kesepakatan tadi,
mungkin bagi beberapa orang ataupun dari beberapa keluarga pembagian waris seperti itu mungkin dirasa adil, tapi bagi beberapa orang yang ngerti tentang hukum waris dan sebagainya itu dianggap ya nggak sesuai hukum Islam gitu Pak Ustadz. Nah, orang yang ngerti itu harus ngapain tuh Pak Ustadz sebagai anggota keluarga yang mengerti tentang itu? Ya, saya pernah dipanggil oleh beberapa orang, sering sekali. Saya dipanggil oleh satu kelompok keluarga ya, yang ingin membagi secara waris berdasarkan Al-Quran itu dari kelompok laki-laki. Dari kelompok laki-laki itu karena memang bagiannya akan lebih banyak kan itu kan daripada si perempuan itu. Dan ketika perempuan itu dikonfirmasi, mereka ya tidak mau dibagi secara waris tuh, karena tadi seolah-olah ada ketimpangan. Padahal kan ada faedah-faedah yang akan didapatkan ya oleh perempuan, oleh laki-laki. Kenapa perempuan misalnya satu bagian, laki-laki dua bagian misalnya. Kalau laki-laki kan akan punya istri kan itu kan, untuk menafkahi istrinya. Kalau si perempuan kan akan dinafkahi oleh laki-laki itu kan. Nah, sehingga dia mendapatkan satu bagian itu menjadi sangat wajar. Tetapi ketika dibagi secara mawaris itu, ya tadi kelompok keluarga yang memanggil saya itu deadlock, kemudian tidak mau dibagi secara Islami kan, pengennya ada kesepakatan aja. Bagaimana dibagi secara merata gitu kan, apalagi ketika harta warisannya besar. Saya misalnya dipanggil di Kebarapan, ada beberapa kali saya dipanggil oleh orang Kebarapan ya. Terus kemudian yaitu yang laki-laki yang mengerti nih, harus kita berdasarkan syariat agama Islam. Nah, bisa saja keinginan mereka itu atas dorongan, yaitu karena dia akan mendapatkan bagian lebih gitu kan, yang besar. Perempuan ketika tidak mau, bisa saja karena dorongan bahwa dia akan mendapatkan satu bagian. Nah, akhirnya terjadi deadlock, lalu kemudian ya sudah, kalau begitu gimana kalau kita sepakat dibagi secara merata. Pada akhirnya ya tidak mau dibagi secara fikih Islam itu. Nah, Pak Ustadz ada lagi nih fenomena yang lebih menyayat hati gitu. Kan pembagian waris kan seharusnya dilakukan setelah orang tua wafat gitu Pak Ustadz. Tapi sekarang terjadi misalkan orang tua punya satu tanah, terus satu rumah pusaka, anaknya 3 tuh Pak Ustadz. Nah, anak yang punya uang duluan, yang usahanya udah maju, terus menempati tanah yang dimiliki orang tua dengan alasan udah siap untuk bikin rumah tuh Pak Ustadz. Nah, itu problemnya orang tuanya masih hidup dan kakak-kakaknya mungkin nggak ridho secara batin mungkin, dan akhirnya ketika orang tuanya wafat itu sering terjadi pertengkaran tuh Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Itu dia, karena tidak mengacu pada ajaran Islam ya. Nah, kan Islam sesungguhnya sudah menjadi agama yang sangat kompleks ya, komplit, atau tentang hukum-hukum semuanya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Hanya saja ya tadi karena faktor ketidakpahaman, ketidakmengertian, atau juga mungkin faktor keserakahan, ya kan, keserakahan daripada orang yang punya duit lah di antara anggota keluarga itu, sehingga main susuk-susukan kan itu kan, sudah kamu tersusukin semuanya. Nah, disusuk itu tentu dengan porsi yang tidak adil misalnya gitu, dengan porsi yang timpang, misalnya tidak ditaksir dulu berapa gitu kan harta yang ditinggalkan, lalu kemudian dibagi secara waris secara benar gitu kan, berdasarkan bagian-bagiannya kan itu kan. Tetapi ya itu memang fenomenanya yang terjadi adalah seperti itu gitu. Mereka tidak mengindahkan terhadap hukum waris ya. Jadi ya itu tentu tidak benar gitu ya, dengan cara seperti itu. Harusnya dibagi, ditaksir harta itu harganya berapa, lalu kemudian si A mendapatkan bagian berapa, si B berapa, perempuan berapa gitu kan. Lalu kemudian kalau memang artinya ada kesepakatan, ridho, sama-sama ridho nih untuk disusuki, dikembalikan uangnya kepada adiknya atau kakaknya, ya mungkin ketika ada kesepakatan, ada keriduan bersama, ya tidak masalah. Tetapi ya memang menjadi masalah ketika
secara batinnya nih, sebenarnya saya nggak suka nih dengan cara begini kan itu kan. Nah ini kan menjadi makruh ya, bukan saja makruh di dalam pengertian dibenci ya atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga akan memudarkan tali silaturahmi di antara anggota keluarga tersebut gitu ya, karena ada kesepakatan yang sesungguhnya dalam batinnya itu karena terpaksa aja, karena tidak memiliki duit ya kan untuk menyusuki nih yang adiknya tidak mampu, yang lebih mampu adalah kakaknya yang pertama misalnya. Nah, tapi saya katakan bahwa kalau ada keridoan ya memang dari dulu semenjak saya masih anak-anak lah, orang tua saya kan sering dipanggil juga untuk pembagian warisan, tetapi pada akhirnya ya tadi itu memakai hukum kesepakatan yang sehingga tidak mengindahkan yaitu hukum waris. Nah, tapi kan Pak Ustadz, persoalan waris ini nggak cuma dibebankan kepada ulama gitu Pak Ustadz. Kayaknya pemerintah desa juga perlu, kayaknya udah saatnya membentuk suatu lembaga khusus untuk menangani masalah tersebut tuh Pak Ustadz. Jadi ketika ada persoalan waris jangan diserahkan ke ulama aja, mungkin ulamanya lagi sibuk dan sebagainya gitu. Kalau menurut Pak Ustadz, strategi apa yang bisa dilakukan agar pertama untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang hukum waris, yang kedua tentang birokrasinya tuh Pak Ustadz. Ketika ada persoalan-persoalan waris, orang yang berwenang misalkan di pihak desa itu harus terlibat tuh Pak Ustadz. Iya betul, sebenarnya pemerintah sekalipun memang bukan pemerintah yang berasaskan agama ya atau bukan pemerintah Islam, tetapi kan kebanyakan dari masyarakat kita itu kan masyarakat Islam yang membutuhkan terhadap hukum-hukum yang berkeadilan ya kepada masyarakat. Nah, di sini pemerintah desa khususnya itu harusnya betul tadi membentuk sebuah lembaga atau mengoptimalkan yaitu KUR, kepala urusan kesejahteraan, kalau sekarang apa ya namanya ya lebih lah, dalam hal ini lebih KUR Kesra itu seharusnya dia mampu. Kalau dulu kan lebih zaman dulu kan memang dia memiliki pemahaman itu, memiliki kemampuan itu. Kalau sekarang kan memang sudah terdegradasi, banyak lebih itu tidak paham tentang ilmu-ilmu waris gitu ya. Nah tadi untuk mengedukasi masyarakat, seharusnya pemerintah desa itu memilih yaitu pejabat desanya itu orang-orang yang paham di dalam agama, khususnya juga di dalam masalah waris kan itu kan, sehingga masyarakat nih merasa ada sebuah lembaga atau tadi seorang KUR Kesra itu yang mumpuni di dalam masalah yaitu pembagian waris, sehingga masyarakat akan merasa teredukasi kan itu kan. Satu itu, kemudian juga memang pemahaman dari sumber daya manusianya ya, yang memang tidak berkesinambungan pada masa sekarang ini. Hatta sekalipun yang mereka di pondok pesantren ya, saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak mampu atau tidak mumpuni, tapi memang juga belum cukup kapasitas yaitu untuk dijadikan sumber katakanlah sumber hukum ya dalam tanda kutip, misalnya memberikan wejangan tentang waris atau katakanlah membagi tentang warisan. Mereka pun yang dari pondok pesantren itu belum cukup kapasitas gitu kan. Nah apalagi pemerintah desa, maka pendidikan di desa itu sebenarnya harus lebih bagus ya. Ya bagaimana dengan mengenal fikih mawaris, jinayat dan lain sebagainya ya. Wong pada fikih-fikih yang lain saja, misalnya tentang sholat, misalnya tentang zakat atau haro, itu saja masih banyak yang tidak paham kan itu kan. Nah bagaimana dengan fikih-fikih yang lain? Ya maka di sini tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan dan juga para ulama-ulama ya atau dai-dai lah yang berkecimpung di dalam bidang dakwah Islam, yaitu harus bagaimana mengedukasi kepada masyarakat jamaah untuk sadar terhadap
hukum Allah ini, yaitu diantaranya waris gitu. Nah, mungkin terakhir ya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyinggung tentang moral yang terdegradasi, pengetahuan terdegradasi. Nah, masyarakat desa Bojong tuh kalau menganggap udah khatam Al-Quran itu udah selesai ngajinya Pak Ustadz. Banyak banget yang seperti itu, jadi enggak sistematik tuh, kayak udah ngaji ini terus lanjut dan ketika dia berkeluarga bisa ditularkan kepada anaknya. Kira-kira yang bisa dilakukan nih baik dari kalangan dai ataupun masyarakat yang saling mendukung tuh harus seperti apa sih sehingga pendidikan itu berkelanjutan tuh Ustaz, gak berhenti pada saat orang itu menikah gitu. Ya, jadi pertama juga memang faktor masyarakat ya secara umum ya. Mereka menganggap bahwa ketika khatam Al-Quran itu dianggap selesai dengan biaya yang sedemikian rupa besarnya, misalnya ditarik dikutip 800.000 per orang kali 50 orang misalnya, 50 anak, ya kan dengan jumlah yang cukup besar lah artinya. Tetapi dia tidak diharuskan untuk melanjutkan pendidikan pada tahap yang lebih tinggi gitu ya. Nah, maka ini saya nih pribadi nih, strateginya yang saya lakukan adalah sekarang nih saya sedang mengumpulkan SDM yang mereka pernah berkuliah gitu kan, sudah mendapatkan gelar sarjana Islam, kemudian ada yang tahfidz Quran itu ya. Nih hari besok nih insya Allah jam 4:30 kami akan mengumpulkan sumber daya manusia yang ada di Desa Bojonglor untuk kemudian kami sadarkan bahwa kalian ini harus berkontribusi dan bertanggung jawab. Pertama bertanggung jawab dulu ya, ikut bertanggung jawab dan berkontribusi untuk memberikan pendidikan lanjutan. Nah, dan sudah saya mulai. Saya sudah berumur 55 tahun ya, tapi kemudian saya artinya turun lagi ke tahap yang lebih bawah gitu. Saya sekarang mengajar Aqidatul Awam kepada anak-anak yang kelas 3, kelas 6 SD tuh sampai dengan SMP kelas 1 lah. Saya ajarkan Aqidatul Awam, ya kan. Nah, nanti insya Allah akan diteruskan ke Safina, Fikih dan lain sebagainya, kan itu kan. Nah, ini tahapan ini yang tidak tidak diminati oleh setiap SDM yang ada di Desa Bojonglor nih, khususnya mereka merasa cuek-cuek aja. Nah, maka saya coba memulai dan barangkali suratnya ada, surat undangannya sudah kami buat dan sudah kami sebarkan ya kepada anak-anak tadi yang sudah sarjana, sudah hafal Quran. Kalian harus menularkan gitu, tetapi dengan bukan profit oriented ya. Mereka mengajar itu bukan untuk dibayar, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral gitu ya kepada adik-adiknya gitu, supaya mereka bisa menghafal Al-Quran paling enggak juz amma lah paling tidak ya, juz 30. Terus kemudian paling enggak dia kenal Safina, kenal Selam Taufik, syukur ya sampai dengan Fathul Qorib. Nah, sehingga nanti akan berdampak gitu ya, di masa yang akan datang itu mereka akan sadar tentang hukum Islam. Oke. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin segitu aja teman-teman, dan barangkali teman-teman punya persoalan-persoalan lain bisa ditulis di komentar ataupun secara langsung. Kurang lebih segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.